Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita muliakan, panjenenganipun Bapak Ki Haji Mughni Labib minangkani Rais Syuriah PCNU Kabupaten Banyumas, yang hadir didampingi Bapak Kiai Sabar Munanto selaku Ketua Tanfidiyah. Rawuh ugi wonten Bapak Kiai Baifur Arafah, ugi Bapak Kiai Fathur Rahman, matur nuwun sanget rawuhipun selaku Ketua Dewan Syuro DPC. Ugi wonten Kiai Abdul Ghafur, dalah para sesepuh, para alim lintu sedaya ingkang kita muliakan. Pagi hari ini istimewa karena kita banyak kejatuhan bintang dari Jakarta. Hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Yanwar, motivator andalan. Juga ada senior kita Pak Eman Hirmawan, luar biasa. Juga ada Mas Zainul Munasihin yang nanti akan mengawal forum ini sampai tuntas. Mbak Irma selaku Ketua DPC yang saya banggakan. Ini DPC Banyumas kurang apa? Kelambinnya anyar kabeh. Rekeningnya anyar. Ini tinggal nanti digembleng, tancap gas 2024 PKB Banyumas 15 kursi. Mas Syarif Abdillah, juga Mbak Rosida, wakil kula jenengan di Provinsi Jawa Tengah, juga badan otonom dari Muslimat, Fatayat, Ansor, seluruhnya yang saya banggakan. Tidak lupa pengurus DPC, juga teman-teman luar muni teman PAC sepuh jadi orang. Bapak pengurus PAC se-Kabupaten Banyumas yang saya banggakan, yang paling saya kenal itu Pak Tamir itu. Pak Tamir kasih saat itu wis ganti DPC pengkiro tetep PAC terus. Luar biasa istiqomahnya itu. Juga seluruh kader-kader PKB, perempuan bangsa, garda bangsa, peserta pendidikan politik, kapasiti building, seluruhnya yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, meski dalam situasi pandemi, karena ini masih musibah COVID yang belum berakhir, kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, hingga kita masih terus melanjutkan perjuangan kita untuk iqla'i kalimatillah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam berpolitik, politik bagi kita warga Nahdlatul Ulama, bingkai adalah ibadah. Ini yang pertama kali harus kita tata. Innamal a'malu binniyat. Dalam berpolitik, niat kita adalah ibadah. Ketika kita sudah memasang niat ibadah, maka segala sesuatunya akan terasa ringan. Kita melakukan konsolidasi siang malam, naik turun gunung, insya Allah tidak akan sia-sia. Karena setiap langkah kaki panjenengan untuk PKB ini akan
diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap biaya yang kita keluarkan, berapapun material yang kita sumbangkan untuk perjuangan, itu juga tidak akan sia-sia. Karena insya Allah semua yang kita keluarkan untuk perjuangan PKB ini akan bernilaikan amal jariah. Allahumma niatkanlah ibadah agar kita ini ringan dalam melangkah. Menjadi pengurus partai ini tidak harus orang yang pintar-pintar amat, harus lulusan S1, S2, apalagi profesor, tidak. Ngurusi partai ini tidak harus orang yang kaya raya. Yang penting cukup ono kanggo mlaku. Tapi ngurus partai itu yang pertama kali ditekankan adalah wong sing open, sing entengan, gitu aja. Sing entengan gitu. Setiap kegiatan selalu hadir tepat waktu. Ini saya sayang karena ada anggota fraksi sampai hari ini Pak Anu, pimpinan Mahurung Teko. Kalau teman-teman fraksi ini kegiatan partai ini harus diutamakan. Kita tidak ingin teman-teman diundang DPC, diundang DPW, apalagi dipanggil DPP, alasannya kunker, alasannya kegiatan fraksi. Anda bisa duduk di DPR ini karena PKB, bukan karena. Jadi sangat naif kalau diundang PKB, alasannya kegiatan fraksi, kegiatan legislatif. Tinggalkan seluruh kegiatan. Ketika partai ini sudah memanggil, ini namanya kader. Ini namanya kader. Maka di situ. Apalagi sampeyan sing durung dadi DPR. Ono kapasiti balde ngalasani hajatan iki lho. Mau golek alasan sing rada mutu lah. Ya Allah, hajat. Panjenengan mirsani, para kiai-kiai sepuh ini. Beliau Kiai Fatur Rahman, Kiai Toifur, beliau Mbak Kiai Mumbi Labib. Ini saja yang hari ini acaranya bertumpuk-tumpuk. Rela hadir demi panjenengan, demi PKB. Lah kok malah kader tinggal hajatan. Ini perlu dipertimbangkan itu sekali ini. Karena disiplin partai ini yang harus utama. Sebesar apapun partai, kalau tidak ada disiplin, nonsen kalau akan berjalan. Tolong kedisiplinan itu. Undangan jam 9 hadir. Kalau perlu setengah jam sebelumnya hadir. Karena politik ini urusannya adalah lobby. Kalau NU ya lobby, kalau PKB ya lobby. Jadi setiap kegiatan sempatkan jenengan sebelum acara sudah datang, ketemu Mbak Irma, ketemu Mas Sarif, ketemu Mbak Rosida, ketemu PAC. Jangan hanya ketemu di forum, forum itu telat, baline bolos. Ya Allah. Kapan bisa berkembang gitu loh? Karena politik itu sekali lagi lobby, koneksi. Jenengan itu Pumpung hari ini kenal dengan ada Mas Eman, ada Mas Zainul, kapan lagi mau kenal dengan tokoh-tokoh dari Jakarta? PAC datang dari pagi bisa nemani ngopi Pak Eman, nemani ngopi Pak Zainul, luar biasa. PAC bisa tambah wawasannya. Dan maka tolong, pertama kali syarat dari pengurus itu open, laten.
Ketika sampean sudah ringan, entengan, open, telaten, disiplin, ini akan berkembang terus, akan semakin maju. Satu adalah niat yang kita tata. As-siyasah juz'un min ajza'is syariah. Bagi kita, politik itu adalah bagian daripada syariat. Kita berpolitik ini juga dalam rangka menegakkan syariatnya Allah. Kita tidak perlu gembar-gembor syariat Islam. Tidak perlu. Wong kita ini berpolitik setiap hari, ini juga bagian daripada syariat. Juz'un min ajza'is syariah. PKB yang lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Maka PKB mengemban cita-cita luhur untuk menjadi sayap politiknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khidmah PKB adalah khidmah Nahdliyah. Ini yang harus ditanamkan sejak awal kepada seluruh kader-kader PKB, kepada rekan-rekan fraksi, bahwa khidmah kita adalah khidmah an-Nahdliyah, khidmah kepada Jam'iyah. Pengurus PAC khidmahnya kepada MWC NU. Pengurus DPC berkhidmah kepada PJNU. Kita yang di DPW berkhidmah kepada PWNU. Yang di DPP pun juga berkhidmah kepada PBNU. Khidmahnya adalah khidmah Nahdliyah, bukan khidmah secara sahsiah. Siapapun pengurusnya, pengurus NU boleh berganti-ganti setiap periodenya, tetapi khidmah pengabdian PKB tidak akan berubah selamanya untuk Nahdlatul Ulama. Jadi nyun sewu Mbah Kiai, kadang-kadang konco-konco PKB itu tak wonten yang lah kula bantu NU, pengurusnya mboten bantu PKB kok Gus. Saya tegaskan, ini bukan soal pengurusnya, tapi ini kewajiban. PKB lahir ceprol ini sudah harus melayani Nahdlatul Ulama. Nah, nek pengurusnya kok orang bantu NU, bantu PKB, ya ditelateni. Tapi jangan kita patah arang. Jangan kita patah arang. Jadi tidak berubah sedikit pun. Khidmahnya PKB terhadap NU bukan tergantung kepada sahsiahnya. Kita khidmah bukan kepada pengurus NU, tetapi khidmah kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang harus dipahami oleh seluruh kader PKB. Di dalam keluarga besar NU tentu di dalamnya banyak variabel, mulai dari pondok pesantren, madrasah diniyah, pengajian-pengajian muslimah, ada kegiatan banser dan ansor, seluruhnya ini menjadi beban kita bersama. Tentu beban itu juga sesuai dengan kapasitas kita. Maka ini perlu capacity building ini untuk mengukur kekuatan kita, mengukur kemampuan kita. Tentu kita juga tidak mampu kalau melayani semuanya, tetapi harus membangun empati sosial. Ketika PKB ini sudah open, telaten, maka PKB akan hadir di seluruh kegiatan masyarakat. PKB akan hadir di seluruh denyut nafasnya masyarakat, dalam suka maupun duka. Terlebih hari-hari ini, ketika masyarakat kita sedang ditimpa musibah pandemi COVID yang belum berhenti, maka kader PKB harus selalu tampil di tengah-tengah kesusahan masyarakat. Apapun yang bisa kita lakukan, sekedar mengingatkan menggunakan masker, sekedar kita membantu
untuk istilahnya kesehatan apapun lah, terutama pondok-pondok pesantren. Saya juga ketika terjadi kasus terpapar pesantren di Banyumas, saya juga koordinasi dengan Mbak Irma. Alhamdulillah langsung tanggap. Pak Sarif, Mbak Rosida juga saya perintahkan dampingi pondok-pondok pesantren. Karena PKB itu lahir memang untuk mengawal keberadaan pondok pesantren. Ketika hari ini pesantren, bismillah, dengan menghadapi resiko berat tetap buka. Karena pesantren punya tanggung jawab untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Stagnasi pendidikan, kemandekan pendidikan, di saat sekolah semua tutup, pesantren harus tetap buka. Ini tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Itu tentu dengan resiko. Ada yang terpapar dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah. Saya terus mompa ke kiai-kiai di daerah, terus mawon kiai. Lah niku pun terpapar Gus, mboten napa-napa. COVID-19 ini bukan aib. Bukan aib. COVID ini seperti influenza biasa. Sakit santri ini tinggal diisolasi, ditambani, tidak lama kemudian pasti sembuh. Tidak usah khawatir kiai. Sering saya sampaikan. COVID ini bukan aib, beda kalau yang namanya aib. Lah nek ana santri ini kena aib lah niku, ya ini isin, Pak. Santri ini keluyuran kita lebih baik. Aib ini karena memang berangkat dari perilaku yang menyimpang. Tapi kalau COVID-19 ini bukan aib. Ini influenza, tetapi hari ini lagi pandemi gitu saja. Jadi nek jenengan ana tanggane kena COVID, dikabarke sedulure positif, beri dia semangat, kasih dia support. Pun yang penting isolasi, makanannya bergizi, esok sore wedang jahe, tambah vitamin, seminggu sembuh. Kasih support, jangan justru malah dikucilkan. Ini kader-kader PKB harus paham. Beban yang berat masyarakat hari ini bukan soal penyakitnya, tetapi beban psikologisnya. Karena masih menganggap COVID ini aib yang harus dikucilkan. Nah ini tolong kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan advis pendampingan, terutama kepada pondok-pondok pesantren. Tidak terkecuali juga kepada seluruh masyarakat konstituen PKB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beban yang berat yang dipikul oleh PKB ini akan terasa ringan ketika kita pikul bersama-sama. Maka kesolidan, kekompakan kita dalam mengurus PKB menjadi syarat mutlak. Syarat mutlak. Kekompakan, konsolidasi penuh, satu komando dari DPP. Ketua Umum kita Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar ketika sudah komando, maka tiada kata lain DPW, DPC, PAC sampai ke ranting hanya satu kata, siap. Ini komando. Harus jenengan pahami bersama-sama. Disiplin organisasi. Jangan sampai ada istilah nanti, saya PKB, tapi kalau pilkada, mohon maaf, saya tidak ikut dulu. Niki opo kader apa? Ini masih terjadi. Saya kemarin sore di Pekalongan, ketua PAC pilkada nyebrang. Tapi saya tetap PKB, Gus, saya tetap PKB. Wah, ini mesti rom tahu melu capacity building ini. Disiplin organisasi tidak bisa. Ketika DPP sudah mengeluarkan rekomendasi, mulai dari pilpres, pilgub, pilkada, semua satu barisan. Ini konsekuensi organisasi.
Ini harus dipahami betul-betul. Seluruh program-program ini harus menyatu dari mulai pusat sampai ke PAC dan ranting. Kekompakan di internal DPC juga harus terus ditingkatkan. Dari mulai DPC, rekan-rekan anggota fraksi juga punya tanggung jawab terhadap struktur, punya tanggung jawab terhadap lembaga. Maka sekali lagi, seluruh kegiatan DPC, fraksi ketika dipanggil harus siap, kapanpun. Tidak ada lagi alasan kegiatan-kegiatan kedewanan bisa mengalahkan kegiatan-kegiatan partai. Karena Anda bisa menjadi anggota dewan ini berangkat dari partai. Dengan PAC koordinasi juga harus terus dilaksanakan. Kita tidak ingin menjadi partai 5 tahunan yang hanya ribut ketika mau pemilu, berguduk ketika mau pilkada, ribut lagi ketika mau muscap. PKB adalah partai yauman walailatan. Siang malam PKB harus terus ada. PKB adalah partai yang setiap hari harus hadir untuk melayani masyarakat. Bukan partai 5 tahunan. Maka koordinasi seperti ini monggo. Bentuknya apapun lah. Ketika saya dulu di DPC Kabupaten Magelang, saya mengadakan rutinan selapanan. Selapanan itu bisa diisi tahlilan atau diisi mujadah, monggo. Setelah itu nanti ngerembuk urusan partai. Selapanan DPC saya dulu muter. Besok ke PAC mana, besok ke PAC mana, itu tiap lapan. Pengurus PAC tak cek, Mas, tolong aku pengen ketemu Pak Kapolsek, telepon kayak gitu. Betul gak ada nomor Kapolsek, Gus lah. PAC minimal cedaro Kapolsek lah, sekali-kali ngopi nang Polsek lah. Mosok ketua PAC mlebu polsek dredeg gitu. Nah ini kalau ada persoalan terus pripun, Pak? Minimal itu ketika mau pemilu ya, ketepatan di hadapan konstituennya. Libatkan pengurus ranting ketika panjenengan menyerahkan aspirasi. Ini untuk menambah kapasitasnya teman-teman PAC, kapasitasnya teman-teman ranting. Ketemu sampean ngundang Pak Camat, nek PAC ngundang wani mungkin. Nek DPR wani. Lah pas ngundang Pak Camat, PAC ini diundang kenal keliu Pak, niki ketua PAC niku lho Pak. Pasrahke nanggon Pak Camat, pasrahke nanggon Kapolsek. Ya, ini untuk mengukur kapasitas tadi. Insya Allah ketika kita di internalnya dengan MWC-nya solid, dengan muslimatnya solid, dengan kiai-kiai kecamatan solid, eksternal dengan pemerintahnya kita juga solid, dekat, insya Allah PKB di kecamatan Panjenengan akan menjadi partai pemenang. Dan akhirnya PKB di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan menjadi partai yang besar. Allahumma amin. Banyumas ini memang istimewa. Karena Banyumas ini slogannya tetap pendeng gepeng melu ganteng. Kita ini di tengah-tengah kandang banteng. Maka PKB harus ekstra kuat. Jadi Banyumas ini kan akan dijadikan pintu masuknya PDI dari sebelah barat Jawa Tengah. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi bukan persoalan, tidak masalah. Wong kita di Wonogiri saja PKB sekarang sudah bisa 3 kursi, yang selalu biasanya 0. Sragen itu kurang abang opo, PD ini 26 Pak. 26 kursi ketika 2 pemilu yang lalu. Tapi hari ini PKB di Sragen sudah 8 kursi, PDI tinggal 13.
PKB dari 4 kursi, sekarang 8 kursi. Kenapa PKB Sragen itu bisa besar? Kuncinya apa? Solid dengan NU. Solid dengan Nahdlatul Ulama. Kompak dengan para kiai-kiai. PKB Sragen itu kemarin hari santri 22 Oktober mempersembahkan untuk Nahdlatul Ulama. Meski hanya 8 kursi, tapi PKB kemarin di Sragen bisa menyerahkan 12 ambulan untuk MBCNU di Sragen. Nah ini, ketika PKB dengan NU solid, semua mendapatkan manfaatnya. PKB mendapatkan kebesarannya, NU mendapatkan manfaat dari legislatif. Nah maka disitulah sekarang 5 tahun lah ditarget tiap MWC harus punya ambulan, punya klinik. Ke depan bagaimana NU bisa memiliki rumah sakit. Allahumma amin. Ini tugas kita bersama-sama. Terlebih lagi nanti kalau dalam pilkada kita bisa mengusung dan menjadikan kader NU sebagai bupati, ini insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Ya seperti di Kabupaten Pekalongan, ketika NU itu punya gawe, punya kerso, tinggal nimbali. Bupati ini diundang, ketua DPR diundang, rembukan sesuk diputus ke dok, selesai Pak. Selesai pekerjaannya NU Pak. Itu yang kita inginkan. Di Kabupaten Tegal, kita setengah bulan yang lalu koordinasi juga seperti itu. Bupati kita undang, ketua DPRD-nya juga kita undang, DPR RI-nya datang, DPR Provinsi datang, bersinergi. Ayo disonggo bareng-bareng apa yang menjadi kebutuhan dari NU. Insya Allah. Ini tidak mustahil Pak. 5 tahun lagi asal kita bekerja keras, asal kita bekerja cerdas, Bupati Kabupaten Banyumas kader Nahdlatul Ulama, Ketua DPRD Banyumas kader Nahdlatul Ulama. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Memang hari ini baru Tegal dan Kabupaten Pekalongan. Kita akan tularkan semangat seperti itu. Agar sekali lagi khidmah kita adalah khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti panjenengan akan mendapatkan tambahan motivasi, tambahan ilmu dari para mentor-mentor senior kita dari DPP. Maka saya berharap panjenengan bisa mengikuti acara ini sampai tuntas, mengikuti acara ini dengan seksama, manfaatkan, tidak setiap bulan, tidak setiap tahun jenengan berada di forum seperti ini. Maka manfaatkan, diskusikan, tuntaskan agar besok selepas dari forum ini Anda yang di PAC, Anda yang di DPC, Anda yang di fraksi betul-betul meningkat kapasitas politiknya, meningkat kapasitas baldingnya. Insya Allah PKB akan selalu bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. PKB akan selalu bersama-sama masyarakat Banyumas, dan PKB akan merebut hati masyarakat Banyumas. 2024 PKB harus tampil sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Banyumas. Mari acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.